Bagaimana kabar, Dinda? Alhamdulillah sehat Bang Saleh, walaupun capek ini berapa hari ini agak flu saya tuh. Oh iya, di Ah, mana-mana flu ini. ya, Kayaknya musim pancaroba kali ya. ya, ini lagi Ah, musimnya ini Bang Saleh. Abang juga ini eh, apa? Banyak yang sakit-sakit batuk-batuk, flu. Nah, ada informasi apa ini? Ya kebetulan hari ini Pak Saleh sekalian saya kenalkan juga. Ini kemarin saya dapat tamu dari Pekanbaru. Pekanbaru. Ya namanya Pak Surya. Ya. Kebetulan beliau ini korban tragedi Kelabu 2019 ya, yang Ya, sama-sama ditahan di Polda Metro Jaya waktu itu. ya. Makanya kemarin dia datang ke rumah silaturahmi, sekalian sedikit berkeluh kesah lah tentang perjalanan hidup Hmm. yang sangat menyakitkan hati kami, yang sampai hari ini sebenarnya belum hilang dari ingatan kita, dari memori kita ini, ya. Karena saya tahu persis bagaimana mereka ketika ditangkap tanggal 21 Mei ini, ketemu saya sudah tidak berbentuk manusia lagi nih. Ini Hmm. nih. Ya, jadi kebetulan saya ditangkapnya jam 13.15 waktu itu ya, di kawasan Menteng. Menteng ya. Nah, terpaksa saya cerita dulu di kronologi Ya, supaya kronologi. kita semua tetap mengingat bahwa pernah terjadi tragedi kemanusiaan yang tentunya ini tidak boleh terulang lagi di kemudian hari, karena kelompok mereka termasuk saya waktu itu cuma satu tujuannya sih sebenarnya, mempertanyakan transparansi pelaksanaan pemilu ya. Yang 2019 itu Ya, ya. ini kerusuhan itu terjadi di Bawaslu ya. Ya. Yang bareng saya itu sebenarnya lebih dari 600 600 orang. lebih ya. Ya, ya. Itu setelah diperiksa tersisalah 427 orang. 427 orang. 427 orang ya. Dan semua ini adalah pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Ya. Ya, mau tidak mau diakui bahwa sampai hari ini pun kami tidak pernah berpaling hati meninggalkan Pak Prabowo, tidak ya. Ya. Ya, karena terutama saya dari tahun 2008 Pak Saleh ini adalah pendukung dan loyalis matinya Pak Prabowo ya. Kami tidak pernah meninggalkan Pak Prabowo dalam keadaan apapun. Dan sampai hari ini pun kami tetap pendukung setianya Pak Prabowo ya. Ya, ya. Ada 427 orang yang sudah menjadi korban yang sangat tidak manusiawi ya, termasuk diantaranya satu Pak Surya ini. Ya. Hmm. Ini, jadi mereka ini yang berdarah-darah, yang meninggal pun banyak ya. Coba yang Ya. diekspos kali 9. Ah, bisa nanti Pak Saleh tanyakan langsung ya kepada beliau ini, dan kami tetap berkomunikasi. Bahkan sampai hari ini kami pun membuat sebuah komunitas mantan Napol tahun 2019 yang tetap berkomunikasi, dan kami berharap ketika Pak Prabowo jadi presiden ya, sebenarnya kalau saya boleh jujur Pak Saleh, saya ngomongkan Ya. orang yang paling berhak mungkin ya ikut ngomong ketika Pak Prabowo jadi presiden ya mereka-mereka ini, Hmm. kami-kami ini ya. Kami sudah menjadi tumbal sebuah demokrasi hitam di sebuah negeri Ya. yang katanya negara demokrasi, tapi kami diperlakukan seperti binatang. Inilah mereka ya. Tidak ada rekayasa, tapi memang kami korban dari tragedi itu ya. Banyak cerita kelam yang kami tahu sendiri, kami merasakan sendiri ya, Ya. terutama di 1,5 bulan pertama, di mana waktu itu kita ditangkap itu kan situasi bulan puasa Pak Saleh. Bulan puasa ya. 1,5 bulan kami tidak boleh dibesuk oleh siapapun, kami Ya. kelaparan. Itu 2019 itu kalau nggak salah saya lagi di Bidakara itu. Ya kegiatan memantau kegiatan itu yang sampai malam itu kan. Ya. Yang kejadian itu kan Mm. yang di Bawaslu dalam rangka untuk ya menanyakan transparansi hasil pemilu. Ya. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden, Ya. ya kan? Nah, ada nggak orang-orang yang Pak Prabowo yang ibaratnya oh, yang dekat dengan Pak Prabowo terus menanyakan nasib ke 400
berapa? 406 427. mantan Napoleon dulu membela Pak Prabowo. Seperti apa? Kalau saya bertanya kan kehidupan terkait masalah ekonomi, Ya. ya kan? Karena kan kalian juga sudah tahu sekarang yang ada di pemerintahan Pak Prabowo ya, yang di kabinet, yang tidak merasakan, mungkin ada yang tidak merasakan perjuangan di 2019. Ya. Ya, bahkan mungkin Pak Prabowo berbesar hati lawan-lawan politiknya yang kemarin ada yang jadi menteri atau wakil menteri di kabinet ya, Ya, banyak ya. yang lawan politiknya ya. 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 Nah, kalau itu kan kita setuju saja. Hmm. Nah, yang kalian pertanyakan adalah kan bagaimana kami yang orang-orang yang berjuang kan begitu. Ya. Nah, itu juga pertanyaan kita semua. Nah, apa yang diinginkan untuk saat ini? Apakah apa yang mau direncanakan saat ini? Oke, saya jawab dulu gini, Pak Saleh. Ya. Saya dengan Pak Saleh kan sama-sama kan bekas militer kan. Ya. Ya. Dalam militer itu tidak ada budaya namanya minta-minta jabatan. Betul. Ya. Sepakat. Tapi yang harus masyarakat tahu, terutama Pak Prabowo sendiri tentunya ya, kita berharap saya setelah keluar penjara saja Pak Saleh. Ya. Apa ada istilah kapok untuk saya? Tidak ada Pak Saleh. Saya tetap berjuang karena saya yakin kemenangan Pak Prabowo itu ada di tahun 2024. Saya tetap berjuang sampai saya buat organisasi yang namanya Ketua Gerakan Cinta Prabowo. Ya, GCP yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia saya punya. 38 provinsi saya punya. Ya. Termasuk Pak Surya ini adalah salah satu pengurus saya di DPD Pekanbaru ya. Pekanbaru, Riau. Nih. Beliau ketua DPD-nya. Ya. Karena kesamaan visi misi dan ketekatan bahwa kita adalah loyalis Prabowo yang tidak pernah bergeser ke lain hati. Ya. Yang saya minta simple. Saya tidak akan minta menteri atau minta apapun enggak. Itu hak prerogatif terserah Pak Prabowo. Cuma paling tidak saya mohon Pak Prabowo ya. Kami itu anaknya Pak Prabowo. Kami ini adalah pendukungmu setia. Kami anak-anakmu Pak. Kami cuma pengen ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya punya keinginan, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendengar. Saya pengen temukan mereka semua dengan Pak Prabowo. Itu aja. Ya. Saya cuma pengen seluruh napol tahun 2019 bisa ketemu dengan Pak Prabowo. Itu saja. Paling tidak bisa menjadi obat bagi mereka. Ya. 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 Jadi obat bagi mereka. Saya itu keinginannya. Saya cuma pengen mantan napi yang sudah berjuang berdarah-darah tahun 2019 diakomodir oleh Pak Prabowo, ditemui dengan Pak Prabowo, paling tidak bisa menjadi obat bagi mereka. Untuk selebihnya nanti Pak Saleh bisa tanyakan ke Pak Surya. Ya. Bagaimana Pak Surya? Coba dijelaskan kejadian waktu itu. Ya, sungguh kelam. Bang. Kadang kalau udah lihat Om Iwan kita ingat lagi ya. Saya ditangkap di tengah jalan, tepatnya di seputaran Tanah Abang saat itu. Tanah Abang. Iya. Tadi stop sama yang berbaju hitam itu, ke Brimob ya. Di stop, disuruh turun, diharap di jalan dengan senjata yang siaga. Terus tiba-tiba gak lama setelah itu kita digeser menjauh dari mobil ambulan. Ini kelompok sopir ambulan Pak Saleh. Ambulan Ya. Gerindra ya. Ya. Digeser agak menjauh. Tiba-tiba kita dengar katanya ada batu di situ. Padahal itu saya pastikan wallahi itu nggak ada batu itu loh. Luar biasa fitnah keji, fitnah kejam yang disampaikan, yang diberikan kepada kita saat di dalam persidangan juga saya nggak pernah mengakui itu ada batu, tapi di BAP selalu dibuat ada batu, padahal itu nggak ada batu. Wallahi saya berani bersumpah nggak ada batu. Terus bagaimana perlakuanmu waktu itu diterima? Di lokasi saya cuma
ada beberapa pukulan dan senjata pukulan. Tapi yang seperti binatang itu saya diperlakukan di poldanya itu sendiri. Saya dimasukkan ke dalam sel yang di bawah tangga. Tiap malam saat itu bulan puasa, kita udah bilang kita puasa, tapi mereka nggak peduli. Setiap malam saya dibangun, dibawa ke atas ruangan kosong, 2, 3, 4 orang itu menghadap saya sampai tusuk saya patah, hitam di sini. Ini tangan saya ini hancur dulu, ini saya koyak, sobek. Luar biasa, tanpa pertanyaan. Paling-paling dia bilang teroris. Nah, dia pukulin terus dari belakang, dari depan, dari samping. Kalau saya teringat itu, ya saya sedih seperti binatang. Padahal yang kita tuju, kita datang ke Jakarta saat itu untuk mempertanyakan transparansi daripada Bawaslu, karena kita yakin yang kita idolakan, yang kita dukung saat itu Pak Prabowo menang saat itu. Tapi kita butuh, kalaupun kalah kita mau buktinya gitu saat itu. Begitu kira-kira Pak. Oke. Nah sekarang ada 427 mendesak untuk bisa ketemu Pak Prabowo ya. Ya itu sudah bisa apa? Mengobati luka. Nah di antara 427 ini apakah secara ekonomi ada yang sudah punya pekerjaan atau nganggur atau bagaimana? Kalau saya sendiri saat itu, saya punya usaha warkop seperti kopi shop di Pekanbaru. Waktu itu pulang saya keluar, kebetulan dapat penangguhan dari Pak Dasko ya. Dari Pak Dasko. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih ke Pak Dasko saat itu. Saya pulang, saya masih sempat buka lagi tuh warkopnya. Terus kan masuk lagi tuh. Kita mengikuti proses sidang. Saya dihukum, saya divonis 3 bulan 10 hari saat itu. Jadi warkop saya tutup. Dan kebetulan saya baru beranak kecil saat itu. Saya Punya anak kecil. Punya anak kecil. Jadi luar biasa mental daripada keluarga saya itu saat itu. Jatuh drop. Saya difitnah sebagai makar lah, mengganggu lah. Jadi usaha saya tutup. Saya punya kebun kopi saat itu di Aceh Tengah. Gayo. Iya. Kopi Gayo. Iya. Kebetulan saya ini supplier kopi juga. Jadi kebun saya itu saya jual untuk bertahan hidup. Nah, saat itu hancur semua kan, tutup usahanya. Saya nggak ada kemasukan. Habis itu pasca dari situ berapa lama terus masuk COVID ya, semakin menjadi-jadi. Ya saya kadang berkomunikasi sama Om Iwan, diberi ketangguhan lagi tuh, sabar ya. Itu Berarti sampai sekarang tidak ada kegiatan masalah ekonomi ya? Ya ini saya coba berangkat pelan-pelan lagi nih membangun bisnis kopi saya. Oh alhamdulillah ya. Jadi intinya begitu Pak Saleh, dalam arti begini, kita tidak neko-neko, kita tidak berharap banyak dari seorang Prabowo Subianto ya. Kita sadar diri siapa kita. Tapi paling tidak ia mengakomodir kesetiaan yang sudah kami tunjukkan ke Pak Prabowo ya. Iya. Kami cinta, kami bangga dengan seorang Prabowo Subianto ini. Itu tidak bisa dicegah oleh siapapun. Meskipun kami dipenjara, kami dipres kayak apapun, rasa cinta kepada seorang Prabowo tidak pernah hilang sedikit pun dari saya dan kawan-kawan yang lain ya. Mereka hancur semua. Yang cacat tuh banyak Pak Saleh. Ya. Yang harus bercerai dengan istrinya banyak. Anak yang kehilangan bapaknya juga banyak. Ya.
bisa dibayangkan Pak Saleh, 1,5 bulan kami nggak boleh dibesuk oleh siapapun. Saya bertahan dengan segenap kemampuan saya tetap fasilitasi mereka. Mereka sakit, saya belikan obat, bisa ditanya saksi yang lain. Saat itu Lebaran, orang makan daging kita nggak. Bahkan Lebaran pun kami nggak bisa makan, 1 butir nasi pun nggak ada Pak Saleh. Gitu loh. Karena kan yang di penjara bareng-bareng saya itu rata-rata kan santri semua. Iya. Kita ngaji dari siang sampai malam. Jadi itu Pak Saleh ya, dalam arti saya kebetulan dituakan oleh kelompok NAPI Tapol 2019 itu selalu berjuang saya. Bahasa saya katakan ke mereka, sabar. Ada saatnya kita pasti menang. Dan alhamdulillah terjawab di 2024 Pak Prabowo jadi presiden. Tapi sampai hari ini pun tidak ada satu napi Tapol-Napol yang dipanggil oleh Pak Prabowo, termasuk saya. Walaupun secara pribadi saya, Pak Saleh juga kan kita dekat dengan Pak Prabowo. Iya. Tapi kita bicaranya bagaimana caranya Pak Prabowo menang kan. Iya. Tapi tidak pernah menyentuh bagaimana kawan-kawanmu yang lain. Tidak ada. Nah, jadi pesan saya Bang Saleh, mudah-mudahan Bapak melihat podcast ini, saya berharap Bapak mau bertemu dengan kami. Kami tidak akan minta apapun dengan Pak Prabowo. Tapi paling tidak, rangkulan dari Pak Prabowo inilah sanggup mengobati luka kami ini. Ya, kita tutup kejadian masa lalu, kita berharap ke depannya nggak ada. Iya. Lagi kejadian seperti semula. Saya mohon, Pak Prabowo, terima, ini loh anak-anakmu. Ini loh anak-anakmu. Kami setia kepada Bapak. Kami cinta dan bangga kepada Bapak. Itu aja yang harus digarisbawahi Pak Saleh. Saya rasa itu. Jadi baik, ya semoga Presiden Prabowo bisa ya bertemu dengan para mantan Napol-Tapol yang 2019 yang berjuang dan juga terus melanjutkan perjuangan sampai 2024 untuk pemenangan Prabowo Gibran. Satu lagi Pak Saleh, bahwa kami sampai kapanpun tetap mendukung, mensupport dan mengawal program kerja Prabowo ke depan. Iya. Dan kami sudah tidak tergoyahkan dengan siapapun. Ya, yang berat-berat kita sudah lewati kok. Sekarang tinggal menangnya, berarti kita tinggal kabar Pak Prabowo untuk bisa melaksanakan program selama 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Itu yang harus dicatat Pak Saleh. Oke, mantap. Jadi Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Semua pendukung loyalis Pak Prabowo siap mengawal program-program pemerintah ke depannya di seluruh Indonesia. Siap. Oke, terima kasih. Demikian podcast hari ini. Ya, semoga harapan dari para Napol dan Tapol 2019 yang kemudian terus berjuang sampai 2024 sesuai harapan, yaitu minta ketemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Siap. Oke, terima kasih. Oke. Kasih Bang. Ya.